Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Riona 99, Ceme-Ceme. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini akan dibacakan kisah karomah Kiai Soleh Darat. Namun sebelum ke kisahnya, bagi yang berkenan silahkan subscribe channel ini, like, komen, dan share untuk mendapatkan notifikasi kisah selanjutnya. Berikut kisahnya. Ini kisah seorang waliullah asal tanah Jawa, yakni Kiai Haji Soleh Darat. Beliau memiliki nama asli Muhammad Soleh Ibnu Umar Al-Samarani. Kiai Soleh Darat lahir di Desa Kedung Jumbleng, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sekitar tahun 1820/1235 Hijriah. Dalam kitab-kitab yang ditulisnya, Kiai Soleh Darat sering menggunakan nama Syekh Haji Muhammad Solih Ibnu Umar Al-Samarani. Pemberian nama Darat disematkan kepada Kiai Soleh karena tinggal di kawasan dekat pantai utara kota Semarang, yakni tempat berlabuhnya orang-orang dari luar Pulau Jawa. Kini nama Darat tetap lestari dan dijadikan prasasti nama kampung, Nipa Darat dan Darat Tirto. Saat ini Kampung Darat masuk dalam wilayah Kelurahan Dadap Sari, Kecamatan Semarang Utara. Kiai Soleh Darat merupakan sosok ulama yang memiliki andil besar dalam penyebaran Islam di pantai utara Jawa, khususnya di Semarang. Ayahnya yaitu Kiai Haji Umar adalah ulama terkemuka yang dipercaya Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa melawan Belanda di wilayah pesisir utara Jawa. Setelah mendapat bekal ilmu agama dari ayahnya, Soleh kecil mulai mengembara, belajar dari satu ulama ke ulama lain. Kiai Soleh Darat menimba ilmu di pesantren-pesantren pada zamannya. Ia banyak berjumpa dengan kiai-kiai masyhur yang dikenal memiliki kedalaman serta keluasan ilmu batin, dan kemudian menjadi gurunya. Di antara nama kondang tersebut salah satunya adalah Kiai Haji Muhammad Said yang merupakan cucu dari Syekh Ahmad Mutamakin, seorang ulama asal desa Kajen, Margoyoso, Pati, Jawa Tengah, yang hidup di zaman Mataram Kartosuro pada sekitar abad ke-18. Dari syekhnya itulah ia belajar beberapa kitab fikih, seperti Fath Al-Qorib, Fath Al-Muin, Minhaj Al-Qawim dan Syar Al-Hatib. Terdapat catatan, dikarenakan kitab-kitab tersebut bukanlah kelas-kelas pengantar, maka mempelajarinya membutuhkan waktu relatif lama. Safari perjalanan keilmuannya berlanjut kepada Kiai Raden Haji Muhammad Salih Ibn Asnawi, di Kudus. Dari situ ia mengkaji kitab Al-Jalalain Al-Suyuti. Di Semarang, beliau mendalami nahwu dan saraf dari Kiai Iskak Damaran, kemudian belajar ilmu falak dari Kiai Abu Abdillah Muhammad Al-Hadi Ibn Bakuni. Berlanjut kepada Ahmad Bafaqih Balawi demi mengkritisi kajian Jauhara et-Tauhid buah karya Syekh Ibrahim Al-Lakani dan Minhaj Al-Abidin karya Al-Ghazali. Masih di Semarang, kitab Masail As-Sittin karya Abu Al-Abbas Ahmad Al-Misri, sebuah depiksi tentang ajaran dasar Islam populer di Jawa sekitar abad ke-19 dicernanya dengan tuntas dari Syekh Abdul Al-Ghani. Tidak pernah puas, haus ilmu, itulah sifat setiap ulama. Demikian pula beliau, nyantri kepada Kiai Syada, dan Kiai Murtadla pun dijalaninya yang kemudian menjadikannya sebagai menantu. Setelah menikah, Kiai Soleh Darat merantau ke Mekah. Di Tanah Haram, dia berguru kepada ulama-ulama besar, antara lain Syekh Muhammad Al-Mukri, Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Hasbullah Al-Maki, Sayyid Ahmad Ibn Zaini Dahlan, Syekh Ahmad Nahrawi. Kemudian Sayyid Muhammad Salen, Ibn Sayyid Abdur Rahman Az-Zawawi, Syekh Zahid, Syekh Umar As-Syami, Syekh Yusuf Al-Misri, dan lain-lain. Berkat kecerdasan, kealiman, dan keluasan ilmu serta kemampuannya, akhirnya Kiai Soleh Darat mendapat ijazah dari beberapa gurunya untuk mengajar di Mekah. Selama di Mekah, beliau didatangi banyak murid, terutama dari kawasan Melayu Indonesia. Beberapa tahun kemudian Kiai Soleh Darat kembali ke Semarang karena ingin berkhidmat kepada tanah air. Beliau kemudian mendirikan pesantren di kawasan Darat, Semarang. Oleh karena itu, beliau dikenal sebagai Kiai Soleh Darat. Kepada murid-muridnya, Kiai Soleh Darat selalu menganjurkan agar mereka giat menuntut ilmu. Menurut beliau, Inti Al-Quran adalah dorongan kepada umat manusia untuk menggunakan seluruh potensi akal budi dan hatinya guna memenuhi tuntutan kehidupan dunia dan akhirat.
Beberapa santri seangkatannya antara lain Kiai Haji Muhammad Nawawi Banten, Syaikh Nawawi Al-Jawi, dan Kiai Haji Kholil Bangkalan. Sepulang dari Mekah, Muhammad Soleh mengajar di pondok pesantren darat milik mertuanya Kiai Haji Murtado. Semenjak kedatangannya, pesantren itu berkembang pesat. Di pesantren inilah lahir ulama-ulama seperti Hadratus Syekh Hashim Asy'ari sang pendiri Nahdlatul Ulama, NU, Kiai Haji Mahfuz Termas yang pakar hadis dan pendiri pesantren Termas Pacitan. Kemudian ada Kiai Haji Ahmad Dahlan sang pendiri organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Idris pendiri pesantren Jamsaren Solo, Kiai Haji Sya'ban sang ahli ilmu falak yang tersohor, Kiai Haji Bisri Syamsuri, dan Kiai Haji Dalhar. Salah satu muridnya yang terkenal tetapi bukan dari kalangan ulama adalah Raden Ajeng Kartini. Karena Raden Ajeng Kartini inilah Kiai Soleh Darat menjadi pelopor penerjemahan Al-Quran ke bahasa Jawa. Menurut catatan cucu Kiai Soleh Darat, Raden Ajeng Kartini pernah punya pengalaman tidak menyenangkan saat mempelajari Islam. Guru ngajinya memarahinya karena dia bertanya tentang arti sebuah ayat Al-Quran. Kemudian ketika berkunjung ke rumah pamannya, seorang Bupati Demak, R.A. Kartini menyempatkan diri mengikuti pengajian yang diberikan oleh Kiai Soleh Darat. Saat itu beliau sedang mengajarkan tafsir surah Al-Fatihah. Raden Ajeng Kartini menjadi amat tertarik dengan Kiai Soleh Darat. Dalam sebuah pertemuan R.A. Kartini meminta agar Al-Quran diterjemahkan karena menurutnya tidak ada gunanya membaca kitab suci yang tidak diketahui artinya. Tetapi pada waktu itu penjajah Belanda secara resmi melarang orang menerjemahkan Al-Quran. Kiai Soleh Darat menentang larangan ini. Beliau menerjemahkan Al-Quran dengan ditulis dalam huruf Arab gundul, pegon, sehingga tak dicurigai penjajah. Kitab tafsir dan terjemahan Al-Quran ini diberi nama Kitab Faid Ar-Rahman, tafsir pertama di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab. Kitab ini pula yang dihadiahkannya kepada R.A. Kartini pada saat dia menikah dengan R.M. Joyodiningrat, seorang Bupati Rembang. Kiai Soleh Darat wafat di Semarang pada hari Jumat Wage tanggal 28 Ramadan 1321 Hijriah atau tanggal 18 Desember tahun 1903 Masehi. Beliau dimakamkan di pemakaman umum Bergota Semarang dalam usia 83 tahun. Meski meninggal pada bulan Ramadan, haul Mbah Soleh Darat diperingati setiap tanggal 10 Syawal di makamnya, yakni di permakaman Bergota Semarang. Makamnya pun menjadi tujuan ziarah banyak orang. Salah seorang wali terkenal yang suka mengunjungi makamnya adalah Gus Mik Hamim Jazuli. Hingga saat ini makam Mbah Soleh Darat selalu banyak dikunjungi para peziarah untuk sekedar mendapat berkahnya. Sebagai wali Allah, Kiai Soleh Darat juga dikenal memiliki karomah. Berikut karomahnya. 1. Kambing memakan harimau. Kiai Soleh Darat memiliki karomah yang cukup banyak. Salah satunya adalah karomah beliau tentang kisah kambingnya yang memakan macan yang ditunggangi oleh tamunya. Kisah karomah Kiai Soleh Darat ini banyak diceritakan ketika haul beliau. Kisah ini memang luar biasa dan di luar nalar kita. Mana mungkin, seekor kambing mampu memakan seekor macan, namun kisah ini sudah banyak diketahui banyak orang. Lantas, seperti apa kisah karomah Kiai Soleh Darat tersebut? Berikut ini kisahnya. Pada suatu hari, Kiai Soleh Darat yang sudah kembali dari Makkah dan menetap di darat, Semarang kedatangan tamu seorang tokoh yang terkenal sakti asal Jawa Timur. Si tokoh tersebut sudah biasa dipanggil Kiai. Tamu tersebut datang malam hari, karena Kiai Soleh Darat sudah mengajar ngaji. Seorang santri mempersilahkan sang tamu menunggu di serambi langgar, musola, seraya disuguhi minuman. Usai mengaji, Kiai Soleh menemui tamunya tersebut. Lantas bertanya, "Anda kesini naik apa?" "Saya kesini naik harimau," jawab si tamu dengan nada pamer. Maklum, saat itu tunggangan yang biasa dipakai orang umum adalah kuda. "Diikat di mana harimaumu itu?" tanya Kiai Soleh Darat. "Saya ikat di luar pagar sana itu, khawatir menakuti santri-santri jenengan," jawab sang tamu. Kiai Soleh Darat tersenyum. Lantas, menyuruh santrinya menuntun macan besar tunggangan tamunya itu. Santri Kiai Soleh Darat ternyata sama sekali tidak takut pada macan tersebut. "Masukkan kandang ya Kang, biar tidak kedinginan dan kehujanan," perintah Kiai Soleh kepada santrinya. Mengetahui bahwa yang dimaksud adalah kandang kambing si tamu jadi khawatir. "Jangan dimasukkan kandang Kiai,
nanti kambing jenengan dimakan sama macan saya, kata si tamu. Tak apa-apa, kambing saya akan aman kok, jawab Kiai Soleh Darat. Lalu tamu tersebut dipersilahkan istirahat menuju kamar untuk beristirahat. Sebelum tidur, si tamu membayangkan macannya pasti telah menerkam kambing-kambing milik Kiai Soleh, dan keesokan harinya akan ada banyak bangkai. Namun, karena kelelahan, matanya segera terpejam. Pagi harinya usai diajak berbincang dan dijamu makanan oleh tuan rumah, dia bergegas menengok ke kandang. Betapa terperanjatnya dia, bukan bangkai kambing yang ditemukan, malah macannya yang dimakan oleh kambing Kiai Soleh Darat. Mengetahui hal itu, akhirnya si tamu meminta maaf dan menyesali kesombongannya. Dia menyadari betapa rendah ilmunya dibandingkan Kiai Soleh Darat. Kisah ini juga memberikan kita pelajaran agar kita tidak sombong dengan segala apa yang kita miliki, baik ilmu, harta, pangkat, atau kelebihan lainnya. 2. Membuat mobil Belanda mogok. Dikisahkan saat Mbah Soleh Darat sedang berjalan kaki menuju Semarang, kemudian lewatlah tentara Belanda berkendara mobil. Begitu mobil mereka menyalip Mbah Soleh tiba-tiba mogok. Mobil itu bisa berjalan lagi setelah tentara Belanda memberi tumpangan kepada Mbah Soleh Darat. 3. Mengubah batu menjadi emas di lain waktu. Karena mengetahui pengaruh Mbah Soleh Darat yang besar, pemerintah Belanda coba menyogoknya. Maka diutuslah seseorang untuk menghadiahkan banyak uang kepada Mbah Soleh, dengan harapan Mbah Soleh Darat bersedia berkompromi dengan penjajah Belanda. Mengetahui hal itu, Mbah Soleh Darat marah dan tiba-tiba beliau mengubah bongkahan batu menjadi emas di hadapan utusan Belanda itu. Namun, kemudian Mbah Soleh Darat menyesal telah memperlihatkan karomahnya di depan orang. Hingga akhir hayatnya Mbah Soleh Darat dikabarkan selalu menangis jika mengingat kejadian tersebut. 4. Kisah santri ini diantar sampai ke Madura dengan lumba-lumba. Dikisahkan pada suatu hari, seorang santri asal Madura diusir oleh pengurus pondok karena dinilai sangat nakal. Mbah Soleh Darat saat itu sedang tidak ada di pesantren. Tindakan lurah pondok pesantren yang mengusir santri itu tidak salah karena memang dipasrahi oleh pengasuh untuk mengurus santri. Namun peristiwa itu tanpa sepengetahuan Mbah Soleh Darat, si santri itu kemudian boyong dari pesantren Darat berjalan kaki sambil menundukkan kepala dengan tangan memegang buntalan pakaian yang dipanggul di pundaknya. Santri itu terlihat menyesal telah berbuat kenakalan yang tak termaafkan. Hatinya masih ingin belajar dan tetap di pesantren. Namun apalah kata, ia sudah diusir oleh lurah pondok. Sepanjang jalan, di malam hari itu ia menangis sesenggukan. Untuk melupakan kesedihan, dia pun berzikir sambil membayangkan meminta maaf kepada Mbah Soleh Darat. Santri tersebut membaca kalimat Subhanallah dengan mata terpejam karena merasa malu. Dalam zikirnya itu, santri tersebut kemudian mengantuk. Tanpa ia sadari, setiap kali membaca kalimat tasbih itu dan setiap kali mulutnya berujar Subhanallah, tubuhnya sudah berpindah tempat yang jauh. Pada bacaan tasbih pertama, dia sampai Demak. Dibacakan tasbih kedua ia tiba di Kudus. Bacaan ketiga, keempat dan seterusnya sampailah di Surabaya. Hingga secara mengejutkan ia sudah sampai di pinggir pantai. Santri tersebut tetap dalam kantuknya dan terus berzikir Subhanallah. Tiba-tiba, datang seekor ikan lumba-lumba yang mendekati dirinya. Entah dorongan dari mana santri itu pun tercebur ke laut dan lumba-lumba itu menggendongnya hingga sampai di Pulau Madura. Santri tersebut tidak sepenuhnya sadar ketika digendong dari Surabaya menuju Madura dengan lumba-lumba, ia masih tertidur pulas hingga sampai tergeletak di pinggir pantai Madura. Saat merasa dingin, barulah dia bangun lalu ingat membaca tasbih lagi. Ketika matanya sudah terbuka dan bersiap berjalan, lamat-lamat dia melihat sesosok orang berdiri di depannya. Masih di kegelapan malam itu namun sudah menjelang fajar, selangkah dua langkah dia dekati sosok yang berdiri itu. Semakin dekat, ia pun semakin melihat bahwa sosok itu ternyata seorang lelaki sudah tua dan bersorban, bajunya khas model kiai zaman dulu. Setelah semakin jelas, terperanjatlah si santri Madura itu. Betapa kagetnya dia ternyata yang tengah berdiri di depannya adalah gurunya sendiri, Mbah Soleh Darat. Dengan senyum lembut, dua tangan mulia sang kiai meraih muridnya itu. Dia sambut sendiri sang murid yang menangis dalam penyesalannya itu. Lalu sang murid diajak kembali ke Semarang untuk meneruskan ngajinya.
si santri itu telah dimaafkan dan diperkenankan mondok kembali malam itu juga. 5. Nasi berkat menjadi pasir. Orang Islam, terlebih orang Jawa, pasti mengerti apa yang dinamakan berkat berasal dari kata barokah atau berkah, bermakna bertambahnya nikmat kebaikan, yang diserap dalam bahasa Jawa menjadi bermakna bingkisan nikmat berisi menu lezat. Menjadi istilah untuk menyebut makanan berisi lauk pauk dalam wadah sebagai bingkisan dalam acara tradisi keislaman. Biasanya berkat dibagikan dalam acara pengajian, maulidan, tahlilan, atau kenduri. Seluruh hadirin pulang mendapatkan berkat yang biasa dimakan bersama keluarganya di rumah masing-masing. Seperti umumnya di Nusantara, di Semarang biasa diadakan tahlilan maupun selamatan di setiap rumah warga yang punya hajat. Suatu hari, Kiai Soleh Darat diundang warga yang cukup jauh dari Kampung Darat, Semarang. Warga Kampung Darat dan sekitarnya sudah paham bahwa Mbah Soleh kalau berdoa itu cekak aos, pendek dan ringkas. Namun penduduk kampung yang mengundang Kiai Soleh itu belum mengetahui kebiasaan sang Kiai pengasuh pondok pesantren Darat ini. Maka pada peristiwa itu, usai Mbah Soleh membacakan doa penutup tahlilan, hadirin sudah menerima berkat dan sudah pada pamitan pulang. Keluarga tuan rumah ada yang menyeletuk, komentar, "Iki berkat didongani mung sitik, lak podo karo pasir, ini berkat kok cuma didoakan sedikit, kok kayak pasir saja." Ucapan bernada protes karena Mbah Soleh hanya sebentar berdoa, dan pendek, sedangkan kebiasaan kiai lain suka berlama-lama berdoa dan dengan bacaan panjang. Persis usai celetukan itu diucapkan, seketika seluruh isi berkat berubah menjadi pasir, nasi dan lauk pauk yang dibawa para warga, berubah menjadi pasir semuanya, sehingga terasa berat di tangan mereka. Innalillahi, astagfirullah, tuan rumah dan keluarganya segera nyebut, dan menyesali ucapan tersebut. Lalu segera mencium tangan Mbah Soleh Darat, seraya meminta maaf. Kisah ini diceritakan seorang zuriyah keturunan Kiai Soleh Darat, Ustadz Muhammad Agus Taufik bin Zahroh binti Kholil bin Soleh Darat. Dia mendapat cerita tersebut dari padenya, Haji Ali bin Kholil bin Soleh Darat. Pak Ali mendapat cerita tersebut dari penuturan para tetua masyarakat yang mengetahui peristiwa tersebut. Tidak didapat keterangan, apakah setelah keluarga tuan rumah tersebut meminta maaf kepada Mbah Soleh Darat atas kelancangannya itu, berkat kembali menjadi nasi atau tetap berupa pasir. 6. Dikunjungi Imam Al-Ghazali. Kebiasaan beliau usai mulang, mengajar, ngaji adalah menulis, mengarang kitab. Mbah Soleh di dalam kamar, duduk di lantai menghadapi meja. Dengan penerangan lampu teplok, lembar demi lembar kertas beliau goresi dengan pena tutul dengan tinta bak buatan China, menuliskan gagasan atau ulasannya di atas kertas itu. Tinta yang diwadahi sebuah cupu kecil berbahan tembaga itu terbuat dari larutan batang bak dengan air yang dicampuri minyak wangi. Menurut banyak narasumber, minyak yang dipakai adalah misik, terbukti di kitab tulisan tangan asli Mbah Soleh Darat yang sampai kini masih terjaga dan disimpan oleh cicitnya. Bau wangi misik masih terasa jika dibuka lembaran-lembarannya. Diriwayatkan, saat sedang tekun menulis kitab, suatu malam ada seorang tamu berbusana model Arab, berjubah dan bersurban, oleh para santri. Tamu itu disalami lantas disuguhi minum wedang. Kemudian diantarkan bertemu Mbah Soleh di ruang pribadi beliau. Kata perawi cerita ini, saat itu beliau sedang menulis kitab Munjiat, metik saking Ihya Ulumuddin. Si santri pun kembali ke ruang depan lalu menghabiskan minuman sang tamu yang masih tersisa. Lalu mereka kembali ke langgar untuk deres pengajian pelajarannya. Mereka mendengar sayup-sayup pembicaraan kiainya dengan sang tamu yang berbincang dalam bahasa Arab. Suara keduanya terdengar, tapi isi pembicaraan kurang jelas karena jarak dan dipisahkan dinding kayu di dalam ruangan. Saat malam telah larut, sang tamu pamit pulang. Mbah Soleh nguntapke, mengantarkan sampai serambi rumahnya. Usai melambai di halaman langgar, si tamu itu melangkah ke arah jalan besar, lantas menghilang di kegelapan malam. Para santri yang penasaran lantas bertanya kepada gurunya, "Itu tadi siapa Kiai? Rasanya belum pernah datang ke sini," tanya seorang santri senior yang tadi menyuguhi wedang. "Itu tadi Imam Al-Ghazali, beliau merestui kitab yang kutulis," jawab Mbah Soleh dengan nada kalem. "Loh, subhanallah, masya Allah, bukankah Imam Al-Ghazali sudah wafat ratusan tahun lalu?" ujar mereka takjub sambil bertanya-tanya. "Ya itulah karomah beliau,
Mari kita berdoa tawasul kepada Imam Al-Ghazali agar ilmu kita diberkahi. Pungkas Mbah Soleh seraya menyuruh santrinya kembali ke Langgar. Demikian 6 kisah karomah Mbah Soleh Darat. Semoga kisah singkat ini menjadi pengetahuan bagi kita semua. Wassalam.